Kalau biasanya suami-suami takut minta izin touring sama istri, pasangan ini malah selalu touring bareng. Gue sudah bersama Cici Tania dan Mas Andika di sini. Halo. Cici biker ya. Yes. Yang biasanya ini katanya bergantian malah lo yang minta izin ke gimana? Izin touringnya? Jadi kalau touring tuh dianya yang minta izin ke gua. Oh. Boleh touring apa enggak kita? Ya udah ayo deh gitu. Jadi ini kebalikan ya. Ini in another universe ya. Ini kebalikan ternyata. Lebih tepatnya gue yang ngajak, ayo kita kesini yuk gitu. Dan Cici Tania nih udah touring kemana-mana pakai ATM. Sekarang udah pakai Honda. Nanti akan gue tanya nih kenapa tiba-tiba ganti Honda. Tapi sebelum itu, ini ketemunya di dunia pertouringan apa gimana sih dulu Mas Andika? Cici? Aplikasi. Masa? Seriusan. Serius? Iya. Jadi ketemu di aplikasi, terus habis itu gimana ceritanya sampai bisa touring bareng? Karena ini sebuah keanehan buat para, ini aja lihat deh, cowok-cowok ini kayak kok bisa ya nemu istri kayak gitu. Bahkan dulu pas ketemu di aplikasi itu, aku belum bisa bawa motor. Iya. Belum bisa bawa motor. Bentar, nggak bisa bawa motor, terus itu bawa KTM waktu itu? Enggak, awalnya kan dari CBR dulu, terus tukar ke KTM. Wow. Oke. Kaget. Cukup mengagetkan ya. Oke. Waktu itu jadi belum bisa naik motor. Belum. Terus habis itu kok Cici jadi pengen naik motor karena Dari kecil tuh aku pengen punya Minerva Megeli, tahu kan? Yang kuning itu. Nah, tapi ya being anak cewek di keluarga Chinese itu it's a no. Janganlah ya. Nggak boleh gitu. Jadi benar. di apa namanya, dikubur lah mimpi itu sampai akhirnya aku udah umur berapa? 28, 29. Ada dananya, ya udah belilah CBR 150. Berarti Mas Andika ajarin? Enggak dong, dimarah-marahin. Marah-marahin. Dimarah-marahin gimana? Jadi awalnya dia mau beli kan, yaudah gue beli deh CBR 150 karena gue mau belajar motor sendiri. Yaudah lu beli, akhirnya pas beli kan dia minta ajarin. Ya kan gue ngajarin dia motor yang katanya dia pernah naik sepeda tapi gue nggak yakin itu kan Bisa. jadi gimana gitu kan, jadi kayak kesel. Akhirnya gimana? Udah setelah sekian lama mengajar gitu. Akhirnya aku kayak ya udahlah, aku bayar orang aja buat ngajarin aku. Benar. Jadi ini saran sedikit guys. Emang terkadang lebih baik suami tidak mengajarkan istri atau istri tidak mengajarkan suami. Betul. Biar tidak saling marah-marahan. Kayak kebayang nggak kalau kamu masak terus istri kamu kayak di samping tuh kayak ini gitu. Ya. Jadi emang ada fungsinya namanya guru les. Teman-teman. Guru les. Itu emang untuk biar hubungannya harmonis lah ya. Iya. Karena at the time itu aku udah hampir nangis gitu dimarahin dia karena itu sering banget jatuh. Benar. Jadi emang harus ada ininya teman, harus ada teman guru lesnya lah untuk ngajarin. Betul. Nah, itu dari CBR dulu Mas Andika pakai apa berarti? Dulu aku KTM Duk 390. Oke. Ya. Terus Cici pakai CBR. Sebenarnya yang dibeli duluan tuh CBR. Di Oh, awalnya gitu? adanya Vario di rumah. Iya, awalnya Vario. Oh, loncatnya jauh ya? Jauh. Dari Vario itu ke KTM dulu. Iya, Itu tuh cuma buat hari-hari doang, Kak. Iya. Oke. Daily terus habis itu aku beli CBR terus dia kayak kok kayaknya nggak matching. Jadi dia harus one up tuh, beli yang lebih bagus daripada punya aku. Belilah KTM. Duk 390. Cici masih pakai CBR waktu itu. Masih. Terus tapi bukannya setelah itu kalau gue lihat di Instagram selalu kapelan nih. Biasanya kalau orang baju kapelan, ini motor kapelan. Biar adil dong. Oh, oke, biar adil. Bagus. Itu pas beli motor apa? Jadi yang dia Duk 390 aku tukar dari CBR 150 ke Duk 250. Oh, yang penting udah keluarga Duk nih. Iya. Udah Duk. Tapi kayaknya kurang adil ya 250 ngejar 390 agak ngos-ngos gitu. Nah. Akhirnya oke lah, udah lu turun CC. Aku suruh dia turun CC V-Strom 250. Iya. Oke. Kita turun satu pertama CC. kali tuh pindah ke motor adventure. Oke. Yes. Jadi belum ke Duk 39, belum ke adventure dulu, tapi ke V-Strom 2,5 dulu. Biar sama-sama 2,5 nih. Kan aku pertama kali ngejajal motor adventure, which is si V-Strom itu kan. Jadi aku kayak, yaudah biar kembar, yaudah deh kamu turun CC gitu. Oh, jadi Cici kita- pakai V-Strom. oh sama-sama V-Strom 2,5. Iya, aku sama yang V-Strom, kuning, dia cuma yang oranye. Beda warna aja. Pabrikan sama, model sama, CC sama, beda warnanya. Langsung beli 2 ya V-Strom ya? Langsung beli 2. Beli bekas waktu itu. Iya. Iya. Lucunya dapatnya tuh kan kita kemana-mana bareng ya. Kebetulan kita dapat bekasnya itu kilometernya sama, odonya sama. Meskipun Oh, iya? dua-duanya bekas. Iya. Dan pas dijual itu cuma beda 12 km. Memang jodoh. Jodoh. Memang jodoh nggak kemana, ya kan? Nah, waktu itu pakai V-Strom udah touring bareng atau pertama kali touring bareng kemana? Cirebon. Dari Bandung. Cirebon. Berdua Cuma 4 doang? jam. Iya, berdua. Oh, wow. Habis itu udah kemana lagi? So far.
Paling jauh mana? Habis Cirebon, Saber jual karena terlalu sakit di sini kan. Dan Duk itu kita bawa dari Bandung ke Dieng, Bandung ke Bali, PP. Terus PP itu maksudnya nyampe sana langsung pulang lagi? Ya enggak, kan? Maksudnya udah nyampe sana hari-hari pulang gitu. Terus habis itu kalau yang Vistrom kita bawa dari Bandung ke Bromo, balik lagi. Habis itu Vistrom itu paling jauh sama kita waktu itu 12.000 km dalam waktu 6 bulan kita bawa lagi keliling ke 12.000 dalam 6 bulan? Wow. Orang aja rata-rata tuh 10.000 km dalam setahun. Kalau misalnya mobil pribadi nggak dipakai buat bekerja taksi online atau ojek itu biasanya 10.000 setahun ini dalam 6 bulan. Iya, karena waktu itu akhirnya berangkat kan ke Sumatera 360 34 hari itu sekitar 6.500 km. Pulang pergi. Balik ke Pulau Jawa, ada project balik lagi tuh ke Sumatera dari Pekanbaru sampai Jakarta. Jadi dia menua di situ lah si motor itu. Saya merasa kurang laki di sebelah Cici ini. Kurang touring. Enggak lah. Kan Sumatera 360. 360. Berdua aja. Doang. Wah. Keren. Saya salut teman-teman, saya salut, ya kan? Dah tuh, Vistrom tuh. Dah, selesai cerita si Vistrom. Akhirnya kita jual. Tukar ke KTM. si Adventure yang 390. 390 dua-duanya. Barang lagi nih. Barang beda warna. Beli baru lagi. Itu beli baru kali itu. Dua-duanya barang. Barang. Oke. Nah, itu kemana tuh? Jujur KTM itu waktu itu underutilized sama kita. Kita pakai cuma sebentar. Oke. Cuma dapat 6.000 km doang. Kenapa tuh? Karena jadwal ya kalau nggak salah waktu itu jadi sibuk. cuma dapat Bandung Jawa Timur balik deket-deket ya kalau nggak salah ya. Beberapa kali ke Purwokerto juga. Ya terus udah deh. Cuma kita cuma 6.500 kilo ya. Ya habis itu ganti dalam 6 bulan. FYI nih teman-teman, FYI doang ya. Itu BMW R90 itu udah 12 tahun. Itu baru 6.000 kilometernya. Oh iya. Ini dalam 6 bulan teman-teman. Beda kastanya itu motornya harus Bukan, disayang soalnya. saya tidak pernah touring soalnya teman-teman. Yang ini underutilized, yang itu emang tidak pernah diutilize ya kebetulan. Jadi KTM itu cuma bentar doang. Yes. Oke, lalu ganti ke sini. Yes. Ini juga barengan belinya? Yes. Sebenarnya lebih tepatnya kerjasama. Oh iya, gitu. Tapi 2 unit nih. 2 unit. Barengan lagi. Emang tidak pernah ini ya, nggak sama. Helm juga jalan mereknya sama. Iya. Mereknya sama. Oh. Dulu tipenya juga? sama. Oh. Kita kayak semua selalu ya. Selalu sama. Selalu sama ya. Dan akhirnya dari KTM pindah ke ini teman-teman, CB 500X yang generasi terbaru lah ya. Ya, Gen 2. Gen 2. Gen 2 ya benar ya? Gen 3. Gen terakhir lah ya, karena dia sudah upside down dan depannya ring 19 teman-teman, dan dia sudah double kaliper di depan atau double disc brake. Aku mau nanya Mas Andika dulu nih. Menurut Mas Andika dari KTM pindah ke sini gimana? Impresi gua ini motornya lebih tenang. Lebih tenang. Iya, lebih tenang. Jadinya gua sama dia jalannya tuh bisa lebih fokus menikmatin perjalanan. Emang kalau yang kemarin, kalau KTM beda, kita bawa motor dengan kompresi yang tinggi dengan kompresi rendah itu beda. Nah kalau untuk jarak jauh ini gue lebih enak ini karena mesinnya lebih simpel. Oke, iya. Simpel karena selain itu juga iritnya sih sama sih. Oh itu sama ya? Iritnya sama. Beda cc sekitar 110, iritnya tapi sama. Itulah gilanya Honda itu, kita kemarin masih dapat 128 dalam kota ya. Ya, aku 129. Oh ya, karena kamu lebih ringan soalnya. Ada terjadi sebuah kompetisi di sini teman-teman. Saya tidak mau ikut-ikutan teman-teman. Oke, berarti lebih halus mungkin? Lebih halus, dan ini pertama kalinya kita pakai 2 silinder. Ya, karena kita dari dulu tuh touring itu selalu pakai 1 silinder. Dari Vistrom juga 1 silinder, KTM kan emang 1 silinder. Nah ini pertama kalinya kita 2 silinder. Oh gitu. Nah kalau menurut Cici gimana? Si CB ini buat female rider? Joknya very empuk ya. Ini empuk ya? Empuk banget. By the way, ini motornya siapa nih? Ini dia. Ini kayaknya sama sih. Iya. Bingung juga harus cek rangka. Harus cek rangka ini kita. Ketukar teman-teman. Yang bingung. Gimana sih? Saya semuanya kembar. Enggak, ini kamu. Ini aku ada tanya. Oh iya, ini nggak ada tank backnya. Belum ada tank backnya. Ini emang kemarin sama persis? Persis sama. Kenapa nggak dibedain? Kan sebelumnya beda-beda tuh.
Enggak, harus sama. Harus sama. Plat nomornya cuma beda 1 lagi. Iya? Iya. Oh. Dari KTM kita plat nomor cuma beda 1 angka. Memang sangat-sangat kapelan teman-teman Kalau ya. bisa platnya kembar. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa kalau ditangkap polisi kalau itu konsepnya. Nyari ribut kalau itu ya konsepnya ya. Jadi ini motor Cici nih ya? Yes. Iya. Ini jok segini ketinggian nggak Ci? Kalau buat lady biker? Enggak, aku berharap nanti setelah ditaruhin barang dia turun. Harapanku begitu. Iya. Kalau dari dulu kan motorku selalu di lower kan. Yang ini aku sengaja memang nggak mau lower karena aku pengen belajar. Oh, jadi dulu V-Storm di lowerin. Yes. KTM di CBR lower. enggak lah ya? Enggak. Di lower ding. CBR di lowerin ya? Iya, pakai link. Oh, Ya. oh karena pakai link ya? Pakai link. Oke. Kalau menurut Cici, motor ini susah dibawa nggak? Enggak, very easy. Very easy. Very easy. Kayak adaptasinya tuh dari untuk naik cc-nya tuh benar-benar kayak gampang ya, kayak benar-benar beginner friendly boleh dibilang. Koplingnya enteng Ini banget. kopling enteng banget ya? Banget. Twing. Ini kalau kalian pernah nyobain CB500 yang baru ini, koplingnya kayak 150. Iya, Padahal benar. 500 cc. Setuju. Benar. Koplingnya enteng banget. Sama kayak CBR 150 aku. Ya, iya bener ya. Nah, Cici kan dari 390 ke 500 nih. Adaptasinya kayak gimana? Maksudnya tenaganya pasti beda dong? Beda, aku kaget sih pertama kali kayak Tapi so far aman. aman, belum pernah jatuh. Belum pernah jatuh nih ya? Belum, karena kan kemarin itu belum dipasangin crash bar. Jadi aku benar-benar bawa itu masih sangat-sangat hati-hati banget. Nah, sekarang ini kan makanya kan aku ke Jakarta, aku habis pasang crash bar. Oh, ini habis pasang? Iya, aku pasang ya seperti biasa aku pakai M15. Jadi sekarang itu aku udah bisa sedikit lebih lasak lah gitu. Lebih apa? Lasak. Bahasa mana tuh? Lasak Lebih sedikit lebih lepas lah gitu. lepas. Nggak, jujur ini bahasa mana? Lasak gitu? Nggak tahu. Lasak kayaknya Sumatera itu ya. Bekasi nggak sih? Iya. Bekasi. Bekasi ada? Oh, bukan. Aku lahir gede di Bekasi ya. Gak Aku pernah denger, lahir di dia nggak pernah Bekasi denger. loh. Mungkin Bekasi beda. Mungkin ada yang tahu di sini lasak ya? Lasak. Oh, coba boleh tulis di komen lasak itu artinya apa, teman-teman? Karena saya juga baru pertama kali denger, iya kan? Ini jadi jujur motor baru dimodif ini doang. Iya baru ini doang. Itu pun juga belum selesai. Crash bar kan ini belum nanti pasang si Pannier. buat pannier sama top rack. Oke, kalau Mas Andika udah dimodif? Sama modifannya kayak dia. Oh, ini sampai modifan juga sama ya? Sama harus. Jadi waktu itu ada kejadian lucu yang V-Strom itu kan kita beli second. Nah kebetulan yang punya aku dapatnya udah full modif, Brembo dan lain-lain lah. Sedangkan dia enggak. Nah itu suka disepet-sepet terus kalau dia lagi jalan. Jadi kayaknya lebih enak kita samain aja deh semuanya. Nggak pernah dia tuh hampir maki-maki aku karena truk depan Pasti ngerem mendadak kan. Ya udah dia ngerem dong. Aku tidak berhasil ngerem, aku kena dia. Zuruk terus dia udah mau marah. Hei kenapa sih? Aku bilang, loh kan beda pengeremannya. Oh, jadi ada alasan. Kamu Brembo, saya standar. Bagus alasannya ya. Bagus. Akhirnya dia nggak jadi marah karena kalau dia marah 7 juta keluar. Ya benar kan? Jadi Benar. Jadi gue diam aja. Kondisi rumah tangganya cukup berbeda ya, teman-teman. Cukup berbeda ya biasanya ya. Biasanya kalau suaminya beli jajan sesuatu, istrinya minta dijajanin tas apa. Ini dibeli ini exactly the same berarti ya. Yes. Kalau suaminya beli Brembo, istrinya beli Brembo. Iya. Ya makanya kalau gue standar aja, dia standar aja deh nggak apa-apa. Oh, alasannya ternyata begitu. Wah, ini jujur sangat-sangat menarik ya teman-teman. Sangat suami istri ini. Oke, ngomongin balik lagi soal si CB500X nih. Ini so far udah dipakai sejauh mana? Ini tuh baru, ini masih in rain kak. Oh, ini bahkan masih se-in rain itu? Iya baru. Coba kita lihat odo. Pencetin odonya nggak tahu. Nah, 155 km. Oh, ini berarti baru banget nih. Baru banget. 155 tuh dipakai kemana? Puter-puter dalam kota buat membiasakan diri. Di Bandung. Di Bandung. Oke, bentar. Tapi ini kalau misalkan motoran dalam kota juga 2 motor? Iya. Oh, emang gak pernah mau boncengan aja? Apa gimana? Pernah nyoba sekali. Nah. Tapi aku kayak sering dimarah-marahin kayak ini loh helmnya cetuk gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kayak beli bubur gitu, berdua riding, masing-masing? Atau boncengan? GoFood nggak sih? Oh iya benar. Benar, ada benarnya sih, nggak salah. Maksud saya nih kalau misalkan lagi emang San Mori kayak gitu. Iya berdua, 2 motor. Masing-masing? Dua motor. Oh, pernah nggak Mas Andika jalan sendiri, lo di rumah gitu, Ci? Enggak ya? Enggak pernah. Selalu bareng sama dia.
Atau lo nya pergi sendiri mungkin Mas Andika di rumah? Enggak, karena kalau motor ini jatuh yang bangunin siapa? Oh gitu. Oh ini sebenarnya jadi backup doang ya? Backup doang, bener. Oh, konsepnya ternyata begitu suami istri kan. Terbongkar akhirnya. Tapi kamu senang kan jalan-jalan? Oh senang banget. Iya iya. Jangan terpaksa Tarik dong terus bukannya. aman. Coba dilihat mukanya Mas Andika tulus nggak tuh jawabannya? Kalian yang bisa menilai teman-teman. Oke, rencananya touring. Ini mau dipakai kemana? Oke, coming soon itu aku mau bawa dia ke ngadain sebuah charity ride dari Jakarta ke Purwokerto, PP. Ya nggak PP dalam satu hari gitu maksudnya. Kita mau bagi-bagi rezeki buat anak-anak panti asuhan di sana. Habis itu di tengah Mei rencananya mau Sulawesi 360. Itu 45 hari. 45 hari itu. Rahasianya apa sih Mas bisa ditinggal kantor 45 hari itu gimana caranya? Kita pengangguran dong. Kok jawabannya tegas gitu? Kita pengangguran gitu. 45 hari tuh ninggalin rumah tuh. Tinggalin rumah. Wah, kantor bisa ditinggal 45 hari atau usaha bisa ditinggal 45 hari nih berarti? Bisa kan? Bisa. Ditegesinnya tuh kayak bisa kan gitu, kayak awas lo nggak bisa gitu. Semua udah di planning loh. Oh iya. Dengerin guys, Iya kan? Oh 45 hari. Dari Makassar, Manado, balik lagi muterin semua itu. Kita mau sampai ke Miangas juga, titik nolnya utara Indonesia. Oh naik apa lagi berarti dari Naik Manado? pesawat kecil. Pesawat Oh naik pesawat ya? Bisa naik pesawat ya? Sekarang udah bisa naik pesawat. Tapi motornya nggak dibawa sampai Miangas karena nggak bisa naik kapal. Oke. Nih persiapan touring sejauh itu apa? Udah gini doang? Tas? Tas pasti, tas, top box, baju kita sih udah ada ya kalau baju mas. Kalau touring 45 hari itu bawa bajunya berapa banyak berarti? Oh aku banyak banget. Udah banyak banget. Tas aku tuh berat sekali. Rumah kosong. Nggak apa-apa, gue usah dikunci juga nggak apa-apa. Gak ada yang mau diambil. Gak ada yang mau diambil ya? Iya nggak ada. Kosong beneran kosong. Binatang piaraan juga nggak ada ya kebetulan ini mah? Ada. Nah itu gimana? Titipin. Ada Pet pegawai hotel. datang buat ngurus dia. Iya. Binatangnya apa peliharaan di rumah? Buaya? Kucing. Oh kucing. Dia korban terbesar dalam perturingan ini sih. Oh gitu, sebenarnya. si kucing ini ya. Terlalu, emang tadi katanya banyak. Mas Andika emang kalau touring 45 hari itu rencana bawa berapa baju? Gue biasanya tuh nggak begitu banyak, kayak baju daleman ya. Dari itu paling cuma 5 set. Terus celana riding itu 2, baju riding 2, sepatu riding 1, terus sisanya yang sepatu-sepatu itu aja. Buat Indocity aja. Oke, kalau Cici 45 hari planningnya bawa berapa? 3 Baju. koper? Enggak. 3 koper. Baju inner 6, terus baju buat foto-foto sekitar 3 lah. Sebentar. Baju buat foto-foto. Emang mau pas foto apa gimana di sana? Ya maksudnya bagus gitu kayak kalau di kafe. Oh, OTD. Nggak bisa OTD banget. Jadi karena kebetulan Mas Andika ini selain buat bangunin motor jatuh, sekalian jadi fotografer ya? Oh, fotografer Enggak sih sih. jarang karena hasil gua kata dia selalu jelek, jadi gua Maaf, mending Anda ini fail. aja, ya. Tapi Jujur ya, suami istri jujur. gua jadi tempat buat segalanya tools. Oh gitu. Ya, misalnya tools, spare part, apa pokoknya yang kotor-kotor itu larinya ke gua. Dia bagian bersih-bersih karena yang punya dia juga udah banyak. Atau baju lo juga di motornya dia? Nggak ada. Oh, nggak. Baju di gua semua. Oke, tadi gaji bos itu 3. Terus ada baju apa lagi? celana, legging, sepatu ganti, sepatu ke kafe. Sekalian nggak bawa raket padel mungkin? Enggak. Bisa bisa muat hair dryer Dyson. Oh, hair dryer juga skincare. bawa ya? Iya, bawa dia. Oh, makeup juga pasti bawa. Aku nggak pakai makeup sih kalau lagi touring-touring gitu karena panasnya gerah. Cuman skincare aku tetap bawa, sheet mask. Oh, tetap perawat tetap harus jalan lah ya. Kalau nggak hitam banget, Ya. kering Oke. gitu loh. Betul. Saya juga kalau touring pulang dimarahin sama nyokap saya. Ya kan, Atau gitu. atau istri saya biasanya. Pulang kok kamu kegelapan katanya, gitu kan. Jadi emang harus ada tuh perawatan teman-teman. Harusnya sih cocok ya masuk perawatan kulit ya. Tolong Masuk. tolong dijualin sih slot iklannya, iklan di sini ya kan. Nah, itu Sulawesi 360. Next setelah itu udah ada rencana lain belum? Ini masih ongoing discussion sih. Mungkin ada mau ke daerah ada project lagi tapi masih belum ini. Oke. Jadi masih open lah. Jujur gue penasaran teman-teman. Kalau udah ngerencanain Sulawesi 360, itu booking hotel dari sekarang atau ntar di sana? Nah, itu tricky. Kalau untuk Sulawesi itu karena kan
ketersediaan hotelnya kan kita kan jaraknya jalan dari kota A ke kota B itu kan panjang. Nah kadang-kadang bisa sampai rata-rata tuh di sehari itu 400 kilo. Oh udah dihitung tuh? Udah dihitung, udah di mapping sama gue. Sehari 400. Ada kita jadi bikin Excel dulu tuh Kak. Dari sini ke sini berapa kilometer, kira-kira berapa jam, terus plus resting time-nya berapa, estimasi harus mulai jam berapa, finish jam berapa, itu kita prepare semua di Excel. Oke. Ya, tapi kalau misalnya ada force major misalnya, kan Sulawesi suka ada longsor, bekas longsoran gitu. Jadi ya itu ya gimana nanti. Benar. Ya, tapi kita planning dulu. Ini planningnya rencana riding start jam berapa rata-rata tiap hari? Rata-rata jam 7 ya? Jam 7 kemarin sih. Jam 7. Ya, selesai jam? pagi. Jam 5? 5.30? Jam 6? Jam 4 udah. Berarti sehari tuh riding 9 jam? 8 sampai 9 jam. 400 km 400 per hari? Iya. Saya terkejut teman-teman. Luar biasa perjuangannya. Oke, itu berarti booking hotel ada yang dari sini, ada yang di sana juga? Kayaknya kalau Sulawesi open deh, nanti udah nyampe ke kayak misalnya 2-3 jam sebelum nyampe ke kotanya kita berbooking gitu. Pernah nggak kejadian, wah nggak ada hotel nih buat tar malam? Enggak. Oh so far alhamdulillah nggak pernah? Di Sumatera juga kita nggak pernah kayak gitu. Enggak. Aman? Oh ya? Aman. Oh, jadi ternyata bisa ya sebenarnya touring Sumatera 360 tanpa perlu booking hotel dari jauh-jauh hari. Actually Sumatera kita booking. Oh. Kita udah rentetin semua tuh, tapi kita pakai fitur yang bisa reschedule for free. Jadi kalau misalnya melar gitu, nah jadi pakai fitur reschedule kalau misalnya kita kita mau extend ya udah berarti satu-satu kita geser tanggalnya gitu. Tapi ya itu membantu sih fitur itu. Bener. Nih guys, tips and trick dari yang suka touring kalau booking hotel dari jauh hari, pilih yang bisa di reschedule for free ya. Yes. Daripada atau cancellation for free lah. Ya. Tips and trick tuh, dengerin tuh. Ya kan ini kepake banget nih. Mungkin habis ini kita touring kemana? Mungkin Papua 360. Wah, Flores 360 mungkin. Biar ngarang-ngarang dulu. Ya, gue touring ke Bandung aja belum dapat izin ini besok dari Jakarta. Ini udah mau Flores 360. Ke Bromo aja touring gue, ya kan. Tapi pernah nggak di touring? Towing dan touring. Towing riding. Kita jarang ya. Jarang sekali. Waktu itu cuman yang dari Bali pulang itu dari Surabaya ke Bandung karena besok-besokannya tuh udah Imlek. Oh, jadi ngejar waktu. Ya, itu juga bukan di towing yang mobil towing pakai bus gitu kita masuk. Ini masukin bus? Enggak, yang si Duk kecil kan dia. Oh masih masuk ya? Masih. Nah ini nggak bisa masuk bus kayaknya ya? Bisa, kalau yang Juragan 99 gitu bisa. Ya, bisa. Sama harapan. Yes. Harapan bener, harapan bisa. Ya. Oke. Kalau Mas Andika atau Cici lebih suka mana? Naik bus, touring atau bawa motornya sekalian? Kalau aku personally lebih suka jalan sih. Oh. Kalau aku pulangnya sih. Pulangnya. Tapi biasanya memang pulangnya itu tantangan paling beratnya itu karena kan kita udah adrenalin, excitementnya udah hilang berhenti kan. Nah ini tuh gimana cara kita jaga tetap spiritnya tetap jalan sampai balik. Cuma kalau biasanya kalau emang udah capek banget, ada jarak berapa khususnya kalau untuk belah Bandung kan ribet banget. Nah udahlah kita towing aja. Cuma so far sih belum pernah ya. Belum. Wow. Pernah nggak punya perselisihan ketika mau beli parts motor gitu mungkin? Kayak, mendingan ini deh yang gitu. Kalau beli parts motor, enggak ya, aku nggak bawel kok, cuman dibeliin aja yang penting. Singkat, padat, jelas tuh teman-teman. Yang penting aku dibeliin aja gitu kan, benar. Oke, dari motor kita pindah ke mobil, ada di luar mobilnya, ya kan? Beli D-Max ya? D-Max. Kenapa pilih D-Max? Di antara lautan double cab di luar sana, kenapa D-Max? Unik kan? Kalau nggak unik, kamu nggak akan nanya. Benar. Dibalikin lagi gua. Jadi jawabannya adalah biar lo nanya. Emang itu jawabannya? Enggak sih. Oh, enggak. Kadang gitu, kadang kayak ya kenapa pilih D-Max? Biar lo nanya. Tapi jujur kenapa? Kenapa beli D-Max? Karena orang D-Max itu bukan top of mind lah. Benar. Iya kan? Kalau gua sih awalnya itu kita tarik punya double cabin itu karena lihat teman kita punya double cabin, terus kita diajak off-road tipis-tipis lah di Bandung, kok enak gitu, terus bisa bawa motor juga kan. Awalnya itu kita pengennya tuh carinya Ford Ranger ya. Ford Ranger, Hurricane, tapi yang otomatis, which is langka kan. Ini berarti yang udah facelift ya? 2006. First gen. Nggak ada Matic 4x4. 4x4? Ada. 4x4 ada. First gen? Yes. Ada. Saya baru tahu kalau ini. Oke. Saking langkanya dia nggak mau jual ke kita. Dia nggak mau jual. Pasti udah 250 lebih tuh. Yes, around there. Iya kan? Yes, Hurricane AT first gen, gue baru tahu. Jadi Ford Ranger teman-teman, kalau sekarang kan ada
Raptor. Ford Ranger Raptor. Dulu tahun segitu waktu baru launching tuh ya, itu paling mentok tinggi namanya Hurricane. Ya kan, ada decal samping Hurricane, terus ada aksesoris di bak juga kan yang di atas. Cakep banget. Ya, lampunya masih kecil. Ya. Karena dulu gue kecil pengen punya, cuman ya dulu masih terlalu kecil, belum boleh nyetir teman-teman. Jadi tahu tuh yang Hurricane yang mana. Oke, lanjut. Terus habis itu? Nah, akhirnya kan nggak dijual sama dia kan. Terus kita mikir-mikir apa ya. Waktu itu gue dapatnya itu, gue cari-cari. Akhirnya dapatnya itu Triton. Aku enggak sih kalau Triton. Dia nggak mau. Gue pengennya D-Max. Cuma dia pengennya D-Max yang second gen jatuhnya. Karena yang first gen itu yang masih pakai Boss Pump kan, belum common rail. Dia pengennya yang second gen. Yang udah common rail. Nah, yang udah common rail. Oke, itu nyarinya susah dan harganya udah digoreng. Yang mesinnya 4JJ itu. Oh, jadi ada 4 Mas JJ di dalam situ? Oh, bukan. Oke, lanjut. Terus habis itu? Nah, jadi akhirnya kan, waduh ini harganya kok udah mulai digoreng karena selidik punya selidik. Akhirnya gue baru tahu kalau mesin 4JJ itu banyak dipakai orang Indo buat dikorek. Jadi apa sih? Jadi buat orang balap ya? Cumi darat. Ya jadi cumi darat yang ngikutin ini Thailand. Ya. Jadi akhirnya nemu yang jual di Salatiga ya. Salatiga. Jadi ini ambil dari Salatiga nih. Ini platnya masih H. Oh wow, jauh juga ya. Iya. Matic nih. Kalau itu di towing enggak, ini manual. Yang manual. Oh ini akhirnya ngambil manual. Iya. Karena dia yang nggak Matic jual kan. Harganya mahal sekali. Oh oke. Jadi alasannya pengen D-Max karena unik dan apa mungkin? Apakah dia lebih luas dikit kah? Lebih kencang dikit kah? Isuzu nggak sih rajanya diesel? Benar. Ketahuan banget tuh umurnya. Ya kan, rajanya diesel. Gitu. Rajanya diesel, ya kan. So far gimana pakai D-Max? Aku sih senang sekali ya. Enak. Apakah spare part susah nggak sih atau apa gitu? Kalau yang untuk gen ini spare partnya banyak Thailand. Made in Thailand semua. Jadi harganya lumayan. Iya. Jadi harganya lumayan murah, lumayan mahal. Lumayan mahal. Oh lumayan mahal. Oke. Jadi emang kalau doyan adventure tuh doyan touring tuh punya double cab kayaknya kepake banget ya. Pakai banget. Tuh bawa 2 motor bisa? Bisa. Kemarin loh. 2 motor. Oh, kalau naikin motor berdua doang tuh? Atau bisa tolong orang maksudnya? Gocap. Ngapain repot lah ya, tinggal bayar orang aja ya kan? Berat. Benar. Nah, pertanyaan terakhir dari aku Nici sama Mas. Nextnya ada rencana mau upgrade motor nggak? Atau mimpinya punya motor adventure apa? Nah, mimpinya. Kalau aku Honda Transalp. Honda Transalp? Yes. Oke. Tapi Ini kalau gue nggak nanya nyampe. lo, percuma nggak? Jangan-jangan impian juga harus sama lagi sama dia? Sama kan? Sama aja. Sama sambil dipegang lagi. Biar pasti. 2 roda kan ya, 2 roda kan aman. Iya. Oh kalau 4 roda beda ya? 4 roda beda. Oh kalau 4 roda boleh punya pilihan nih. Oh, pilihan. Ya kalau 4 roda lebih ke dia lah. Kalau 2 rodanya sama aja. Gue ngikutin ya, Transalp aja. Ngikutin aja. Mas Andika baik sekali loh teman-teman ini. Kenapa Transalp Ci? Menurut gue dia unik. In a way kayak desainnya tuh quiet tapi elegan. Terus dia badak banget. Itu sih. Transalpnya 7,5 kan? Iya. 7,5. 7,5. Iya bukannya Africa Twin kan ya? Bukan. Karena kan orang pasti nujunya ke Africa Twin kan? Benar. Enggak, menurut aku Africa Twin itu bagus, cuman a bit loud for my taste. A bit loud. Oh, menarik. Berarti GS nggak mungkin dong. GS very loud lah istilahnya. Semua orang pakai GS. Kayaknya nggak kuat juga deh. Oh berat ya? Berat. Ya. Emang Transalp enteng? Nggak nyampe juga sih kemarin cobain di showroom. Ya kan pasti bisa dipendekin kan Ci sebenarnya. Betul. Ya. Jadi ini kapan rencana mau ganti Transalp? Sampai kontrak habis. Jujur aja Ci, nggak apa-apa. Itu jangan ngaku orang Honda ini ngomong. Ya tapi ini kan maksudnya tusun-tusnya lah ini. Iyalah. Baru 155 km belum Benar. dirasakan, disiksa dan lain-lain. Iya. Nanti aja lah mikirnya lah. Paling deket touring mau kemana nih? Bentar lagi atau besok kapan gitu? Purwokerto. Oh itu udah jadi fix tuh ya? Fix tanggal 24 ya. 24. Oh 24 bulan ini? Minggu depan dong? Iya. Wah, jadi teman-teman kalau kalian ada anak Purwokerto, ya kan? Jangan lupa datang ke acara di mana di Purwokerto? Di Panti Asuhan Harapan Mulia ya. Panti Asuhan Harapan Mulia, itu kalian datang aja. Tanggal berapa di sana acara? 25 April.
25 April di sana. Ngumpul anak-anak motor juga atau? Aku sih bawa rombongan sekitar 20 motor dari Jakarta. Tapi kalau nanti anak-anak Purwokerto ada yang mau gabung, teman-teman, aku juga ada kontak-kontak teman di sana, boleh. Tuh, 25 April ya? April. Iya, 25 April. Di Panti Asuhan Harapan Mulia. Harapan Mulia. Jangan lupa datang. Anak motor juga bisa kok berbagi kebaikan, ya kan? Ci, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Mas Thank you, Andika, thank you. terima kasih sudah mau main ke sini jauh-jauh dari Bandung, ya kan? Jangan lupa di follow Instagramnya, ya kan? Cici dan juga Mas, ada Instagramnya kan Mas? Bareng sama dia aja. Oh, bareng sama dia aja. Semua sampai Instagram juga dikontrol bareng. Enggak, dia nggak main sosmed. Oh iya, benar, nggak apa. Yang penting mereka bahagia teman-teman, ya kan? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye. Bye bye.